Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Tanuarta Prayoga dengan NPM 240120103888 kelas K. Di sini saya akan menjelaskan mini project statistika bisnis yang berjudul Pengaruh Review Frekuensi Influencer Terhadap Minat Pembelian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Oka Warmana. Di sini pertama saya akan menjelaskan bahwa laporan makalah saya berjumlah 16 halaman dan didahului dengan bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakang saya menjelaskan yaitu tentang dalam beberapa bulan ini dunia perparfuman atau fragrance berkembang sangat pesat, terutama bagi pihak influencer yang sedang membagikan informasi parfum yang mereka bagikan melalui platform media sosial. Lalu di sini ada hipotesisnya, yaitu penelitian ini akan menggunakan analisis regresi. Kemudian ada bab 2 pembahasan. Di sini ada teknik pengumpulan data, yaitu penelitian ini akan menggunakan kuesioner dengan Google Form kepada beberapa responden dengan total responden berjumlah 30 orang. Di sini yang pertama ada variabel X tentang pengetahuan. Yang pertama dengan judul apa yang pertama dengan pertanyaan, apakah dari Anda sendiri mengikuti dunia parfum sebagai X1? Apakah Anda tahu tentang adanya fragrance influencer ini sebagai X2? Dan X3-nya, apa Anda termasuk orang yang mengikuti rekomendasi dari influencer? Di sini kita bisa buka dari Google Form yang sudah saya bagikan kepada teman-teman saya. Di sini yang X1, ini X2, dan yang ini X3. Lalu berikutnya ada variabel Y sebagai sumber rekomendasi dengan pertanyaannya, yaitu biasanya Anda mendapatkan rekomendasi parfum dari mana? Sebagai contohnya, ini Google Form saya yang sudah saya bagikan dengan pengisian berikut. Lalu ada variabel Z dengan tema kepuasan terhadap influencer. Pertanyaannya yaitu, apakah review dari freelance influencer sangat membantu Anda ketika mencari parfum sebagai Z1? Lalu yang kedua, apakah sebagian dari parfum kalian merupakan rekomendasi dari influencer sebagai Z2? Dan yang ketiga, seberapa puas Anda ketika mengikuti rekomendasi dari influencer sebagai Z3? Lalu ini ada sebagai yang Z3, 1, 2, dan 3. Lalu yang A, di sini saya sebagai menjelaskan tentang jenis kelamin yang sudah mengisi kuesioner saya. Lalu di sini ada jenis data. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari kuesioner dengan jenis primer. Berikutnya ada data mentah. Ini yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Cara mencari ini itu dengan cara mentotal skor dari yang sudah mengisi kuesioner, seperti contohnya Hardika, X1-nya 3, X2-nya 2, X3-nya 3, berarti total skor mereka 7. Dan itu sampai ke yang 37 atau yang terakhir. Begitu pula dengan yang Y, Z, dan A. Lalu berikutnya ada hasil pengolahan data. Di sini terdapat di sini terdapat X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Di sini diperoleh dari total skor mereka yang di pojok sebelah kanan sebelah sini. Itu ditaruh di kolom sebelah sini untuk bagian X, untuk bagian Y di bagian kolom sebelah sini. Untuk XY itu X kali Y, jadinya 6 kali 4 sama dengan 24. Untuk Y X pangkat 2 dari 6 pangkat 2, begitu juga dengan yang Y. Berikutnya untuk mencari hasil dari yang begitu, itu saya mencarinya dari rumus Excel. Saya tinggal menaruhnya di sini bagian ini, lalu saya mencari rumus Excel yang regresi, lalu hasilnya keluar yang seperti ini. Untuk yang A itu yang ini 3,168, untuk yang B minus 0,069. Untuk cara mengisi manual bisa lewat memakai rumus ini, dan hasilnya pun sama seperti yang rumus Excel pakai, yang regresi.
Kemudian ini regression line equation, yaitu didapat dari kita memasukkan file ke statistik kingdom melalui input dari tabel yang X dan yang Y. Lalu kita tinggal masukkan yang seperti ini yang X, ini yang Y. Lalu kita calculate, setelah itu muncul hasil yang sudah ada di Word kita tadi. Seperti ini. Ini yang prediction online, ini residual plot, dan ini grafiknya. Kemudian hasil interpretasi data yaitu persamaan regresi Y sama dengan 3,168 dan juga minus 0,069. Intercept tersebut menunjukkan bahwa ketika pengetahuan tentang frekuensi influencer bernilai 0, minat pembelian diprediksi sebesar 3,168. Koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit pada pengetahuan tentang frekuensi influencer akan menyebabkan penurunan minat pembelian sebesar 0,069. Namun hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Lalu yang terakhir ada bab 3 penutupan, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari makalah yang sudah saya buat ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh review dari frekuensi influencer terhadap minat pembelian konsumen. Bisa dilihat di sini juga berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 30 orang atau 37 lebih tepatnya. Sederhananya menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y tidak signifikan dengan ditentukannya nilai ini yang rendah 0,015, nilai p-value 0,477 yang lebih besar dari 0,05. Secara statistik dapat disimpulkan bahwa review tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat pembelian konsumen. Sekian penjelasan dari saya. Jika kurang jelas dimohon maafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.